Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang syarah tauhid, kitabut tauhid, dan kita masuk pada pembahasan yang ke-42, yaitu yang berjudul ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah, yaitu tentang orang yang tidak puas terhadap sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak puas terhadap sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang ini ketika mendengar orang lain menyatakan sesuatu, kemudian dia tidak percaya. Orang lain tersebut menguatkan ucapannya dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah, demi Allah, ya, maka kita sebagai orang yang mendengarkan sumpah tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ucapan orang tersebut apabila tidak nampak jelas pada kita kebohongannya, ya. Kalau tidak nampak jelas pada kita kebohongannya, atau kita tidak memiliki bukti yang bertentangan dengan ucapan orang tersebut. Saya ulang, bahwasanya kalau ada seseorang menyatakan sesuatu dan kita menganggap bohong ucapan tersebut, kemudian dia menguatkan ucapannya dengan sumpah, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menerima ucapan tersebut kalau kita tidak melihat kebohongan orang tersebut dengan nyata, atau kita tidak memiliki bukti untuk membuktikan salahnya ucapan orang tersebut. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui, jamaah himlakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sumpah itu adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan wallahi, billahi, tallahi, ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dalam bahasa kita. Atau juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu juga boleh. Contohnya di dalam Al-Qur'an, sumpahnya iblis. Iblis bersumpah dengan menyebutkan sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, maka demi keagunganmu ya Allah, ya, demi keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, ya, bahwasanya bersumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Adapun dengan makhluknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, untuk bersumpah dengan apa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, seseorang bersumpah dibolehkan dengan apa tadi? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala atau sifatnya, ya. Contohnya tadi bersumpah dengan sifat ucapan siapa? Ucapan iblis ketika bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Fabi'izzatika, dia mengatakan demi keperkasaanmu ya Allah, ya. Adapun bersumpah dengan selain Allah, dengan selain sifat Allah, maka ini tidak
diperbolehkan, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Contohnya apa? Bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, demi Rasulullah. Tetapi yang diperbolehkan adalah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Siapa Tuhannya Ka'bah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad itu di tangannya. Ini bersumpah dengan siapa ini? Dengan Allah juga. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Di tangan siapa jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bersumpah bi Rabbi Ibrahim, bi Rabbi Muhammad, ya, dan bi Rabbi yang lainnya, maka ini diperbolehkan karena yang dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memudah-mudahkan bersumpah dengan selain Allah, ya. Kita pernah mendengar ada orang yang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, ya, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah dan juga demi kamu. Maka ini adalah termasuk apa? Syirik kecil, ya, termasuk syirik kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau dia melakukan kesyirikan, ya. Tetapi syiriknya ini bukanlah sampai syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak, tetapi ini adalah syirik kecil dan termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Ada beberapa hal yang menjadi janggal, yaitu ketika ada hadis yang berbunyi, ya, bi abi wa ummi, ya, bi abi wa ummi, aflaha wa abihi in sodak, misalkan. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang syariat Islam. Lalu setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, dia pun kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menguranginya dan juga aku tidak akan menambahinya. Yang wajib aku kerjakan dan tidak akan aku tinggalkan. Yang sunnah enggak aku lakukan. Jadi dia, orang Badui ini, mencukupkan dengan sesuatu yang wajib saja. Nah, tapi jangan disamakan diri kita dengan orang Badui, ya Pak, ya. Oh, berarti kita cukup dong mengerjakan rukun Islam saja, enggak usah yang lain. Enggak cukup. Kita berbeda dengan orang Badui. Kita tinggalnya di kota, bermasyarakat, yang ilmu itu bertebaran di mana-mana. Maka kita mengetahui hukum-hukum syariat yang lainnya. Berbeda dengan orang Badui. Orang Badui itu hidupnya di pedalaman sono, ya, jarang bertemu dengan manusia. Seringnya bertemu dengan apa? Kambing. Dia hidupnya bersama kambing-kambingnya. Ngaji ngobrolnya tuh kebanyakan sama kambingnya. Ayo kambing, ya. Apa namanya? Giring kambing. Mencari rumput, berpindah-pindah tempat, mencari sumber air untuk bertahan hidup buat dirinya dan juga kambingnya. Itu orang Badui, ya. Adapun ke kota jarang. Ke kota itu mungkin untuk menjual atau membeli barang-barang yang dia butuhkan. Maka dalam kesempatan itu orang Badui ini Masya Allah semangat. Nggak tahu berapa jauh dia itu keluar dari tempatnya menuju Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Bertanya sebab-sebab keberuntungan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba ini orang ini, ya, Masya Allah nih, luar biasa. Disebabkan dia itu keluar dari rumahnya menuju kota Madinah, maka dia pun mendapatkan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aflaha wa abihi in sadaq. Sungguh dia itu akan beruntung, ya, wa abihi. Nah, ini wa abihi yang menjadi permasalahan. Jika dia benar, jika dia jujur, kalau dia muslim mengerjakan rukun Islam, maka dia menjadi orang yang beruntung. Nah, ini, ya, ini faedah dari apa? Faedah dari menuntut ilmu. Faedah dari menuntut ilmu. Taib. Wa abihi, ini ada yang menyebutkan, yaitu
wa abihi artinya bapaknya menjadi tebusannya. Ya, wa abihi sebagaimana dalam tafsiran disebutkan secara jelas dalam hadis yang lain, yaitu abi wa ummi fidaka, ya, bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu. Jadi Nabi SAW mengatakan wa abihi, bisa bermakna bapaknya sebagai tebusannya. Atau wa abihi ini adalah ucapan yang sering keluar dari lisan orang-orang, ya, begitu saja, yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi hanya sebagai penguat saja, ya. Jadi sesuatu yang keluar begitu saja dari lisan, ya, sesuatu yang keluar begitu saja dari lisan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, di sana ada ucapan Nabi Muhammad SAW dan di sana ada perbuatan Nabi SAW. Ucapan beliau tadi yang mengatakan aflaha wa abihi ini termasuk perbuatan beliau, ya, secara praktek, ya, secara praktek. Adapun secara ucapan beliau mengatakan ini, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan bapak-bapak kalian. Ini ucapan Nabi Muhammad sebagai pengarahan kepada kaum muslimin, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, ya. Ini perbuatan Nabi SAW. Tentu kalau kita lihat secara zahir menyelisihi dengan apa yang beliau sampaikan. Bisa difahami Pak nih? Bisa difahami nggak? Nabi Muhammad tadi mengatakan, ya, jangan kalian bersumpah dengan bapak kalian. Jadi nggak boleh mengatakan demi kakekku, demi bapakku, ya, karena Nabi mengatakan larangan, nggak boleh. Ternyata di sini ada hadis Nabi SAW justru seakan-akan di sini bersumpah dengan bapak orang tersebut, ya, aflaha wa abihi in shadaq. Sungguh beruntung dia itu demi bapaknya. Nah, maka wa abihi ini sebagian ulama menafsirkan bahwasanya wa abihi ini bukan sumpah dengan bapaknya, tetapi maknanya adalah bapaknya sebagai jaminannya. Ya, bapaknya sebagai jaminannya. Ini ucapan yang biasa keluar pada orang Arab. Ini nggak ada di bahasa kita, Pak. Nggak ada di bahasa kita. Jadi jangan kita sambungkan di uruf kita. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kita bayangkan uruf yang ada di sana, yang ada di Arab sana. Jadi mereka itu menjadikan orang tuanya sebagai tebusannya. Karena ucapan yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang besar, perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang besar, sehingga orang tuanya itu dijadikan sebagai jaminan, ya, untuk perbuatan yang besar tadi, ya. Artinya apa? Menunjukkan perbuatan dia itu lebih besar daripada perbuatan apa? Daripada orang tuanya, gitu. Karena dijadikan sebagai apa? Jaminan. Kalau jaminan kan berarti tuker-tukeran tuh. Orang tua kita berharga atau tidak? Berharga. Nah, sekarang kita buat jaminan. Nih, untuk apa? Untuk suatu perkataan atau suatu apa? Perbuatan. Menunjukkan perkataan atau perbuatan ini juga apa? Besar. Nilainya mungkin lebih besar daripada orang tua kita. Itu maksudnya, ya. Taib. Atau juga yang kedua tadi kita katakan, itu adalah ucapan yang keluar tanpa dimaksud untuk bersumpah, ya, tapi tetap memiliki makna penguat, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kita baca di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan nenek moyang kalian. Man hulifa lahu billah falyusaddiq. Barang siapa yang disumpahi untuknya dengan nama Allah, artinya ada orang bersumpah di depannya dengan nama Allah, demi Allah, ya, untuk orang tersebut. Falyusaddiq, maka hendaklah dia membenarkan. Ya, jadi kalau ada orang bersumpah di depan kita
dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memerintahkan kita untuk apa? Untuk membenarkannya. Jangan menganggap dia itu dusta, tapi kita disuruh untuk membenarkannya. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang disumpahi untuknya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Ya. Maka hendaklah dia ridha. Wa man lam yarda falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka dia bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jadi di sini ada dua ini. Tapi sebenarnya baca artinya saja di sini ya. Sepertinya ada yang berbeda. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Nah, ini beda kalau seperti ini, man halafa billahi falyasduq, kalau seperti itu ya. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Tapi kalau lafadznya man hulifa lahu billahi falyusaddiq. Barang siapa yang disumpah, ya, yang disumpahi dengan nama Allah untuknya, maka hendaklah dia membenarkan. Dan barang siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaklah juga dia ridha. Barang siapa yang tidak ridha menerima sumpah tersebut, maka dia bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukanlah termasuk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada beberapa poin. Nah, di sini sebutkan pendahuluan dulu ya. Maksud dari bab ini adalah tentang orang yang tidak mau menerima atau tidak puas dengan sumpah orang lain kepadanya, meskipun orang tersebut sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini adalah sikap yang mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Kenapa? Sikap yang tepat bagi seseorang, jika ada orang lain yang telah bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus terima sumpah tersebut sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima meskipun orang lain itu sudah bersumpah dengan nama Allah, berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami Pak nih? Ya, jadi kalau teman kita nih ngomong dan dia mengatakan demi Allah, ya, demi Allah, maka kita diperintahkan untuk membenarkannya sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia tidak menerima sumpah dengan nama Allah tersebut tanpa sebab, maka itu menunjukkan tauhidnya bermasalah dan pengagungannya kepada Allah itu kurang. Jadi pengagungan kepada Allah kurang bagi siapa yang tidak menerima sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu justru kalau disebutkan sumpah selain Allah dia menerima, ya. Demi bapakku misalkan, demi bapakmu, malah dia apa? Menerima. Atau demi disebutkan nama wali, demi syekh fulan, dia menerima, ya. Tapi kalau disebutkan demi Allah, dia kurang menerima. Nah, ini berarti masalah besar kalau seperti ini di dalam tauhidnya. Kenapa kalau disebutkan nama orang lain justru dia menerima, kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala justru tidak menerima? Dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagian orang kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia itu berani bohong. Ya. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dia berani bohong. Mudah untuknya berbohong kalau sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau sumpahnya itu dengan menyebut nama seorang syekh yang diagungkan di dalam dirinya, ya. Misalkan tadi kita sebutkan contohnya demi
Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, demi Syekh Abdul Qadir Jilani, maka orang ini enggak mau bohong. Ya, orang ini tidak mau berbohong. Ada orang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam hati orang tersebut kedudukan wali Syekh Abdul Qadir ini lebih besar daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin kalau orang ini termasuk ke dalam pelaku syirik besar. Ya. Jadi sangat mungkin kalau orang ini masuk dalam pelaku syirik besar, bukan syirik kecil lagi, yaitu syirik khauf, ya, ketakutan yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani lebih besar daripada ketakutannya kepada Allah. Menganggap kalau bersumpah dengan Syekh Abdul Qadir itu kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan mudarat yang besar, kualat dan lain sebagainya. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah kemudian tidak dilaksanakan, biasa saja. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, dikhawatirkan bagi orang seperti ini bisa keluar dari agama Islam karena lebih mengagungkan, lebih takut kepada Syekh Abdul Qadir Jilani daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Jadi masalah ini sangat penting sekali dijelaskan kepada kaum muslimin supaya mereka bisa menata hati mereka, supaya kita itu lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala daripada mengagungkan yang lainnya. Taib. Pembahasan kita pada bab ini adalah juga tentang bagaimana mencapai kemurnian tauhid. Mencapai kemurnian tauhid. Jadi dengan kita membahas sumpah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan, ini membantu kita untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk menata hati kita supaya tidak ada sesuatu yang lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang siapa yang memiliki tauhid yang sempurna, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana pembahasan yang sudah sangat lalu, ya. Man haqqaqat tauhid, barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan benar, dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Inilah yang kita inginkan, ya. Inilah yang kita inginkan. Jadi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kaum muslimin tentang masalah tauhid secara detail agar kaum muslimin itu bisa berlomba-lomba mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Jadi bukan untuk menghukumi orang, bukan untuk menghukumi orang, oh ini kafir, ini sesat, ini dan bukan. Tetapi beliau ingin apa? Ingin supaya kita semua bisa mendapatkan keutamaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang, ya, perkara tentang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu ada juga ulama yang mengatakan hukumnya itu makruh. Ya. Hukumnya makruh. Seperti dalil yang tadi kita sebutkan, ya. Jadi dalil mereka diantaranya adalah Allah bersumpah dengan makhluknya, wal syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan matahari, dengan langit, dengan bumi, dengan bulan dan seterusnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan dalam hadis bersumpah, ya, demi bapaknya, aflaha wa abihi in sadaq, ya. Tapi ini pun dibahas oleh para ulama, lafaz ini, ya. Lafaz wa abihi ini ada atau enggak sebenarnya, gitu. Dan juga seandainya ada, maknanya apa? Ini dibahas oleh para ulama. Tetapi meskipun demikian, kita tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat tersebut. Tetapi meninggalkannya lebih baik, ya. Tidak bersumpah dengan orang tua. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang bersumpah dengan selain Allah, bagaimana sikap kita, Pak? Ya, kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan demi Allah, demi Rasulullah,
sikap kita apa? Dibiarin atau kasih tahu? Kasih tahu, ya. Kasih tahu, karena memang sangat jelas larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau secara kaidah al-qawlu muqaddamun 'alal fi'li, ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Ya, mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya keceplosan gitu ya, keceplosan. Ya. Bisa saja karena banyak orang yang menggunakan kalimat tersebut dan beliau sudah melarangnya. Atau bisa jadi beliau mengucapkannya sebelum ada larangan tersebut, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti secara ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Ya, saya ulang, kaidahnya al-qaulu muqaddamun 'alal fi'li. Ucapan itu lebih didahulukan dari apa? Perbuatan. Ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Oleh karena itu, seorang hendaknya berusaha menjaga kemurnian tauhidnya sebisa mungkin. Jika seseorang merasa bahwa ada sedikit noda pada tauhidnya, perbuatan atau ucapan dia yang mengurangi tauhidnya, maka hendaklah dia segera mencari tahu dan juga segera membersihkan hatinya dari kotoran tersebut. Di antara yang dapat mengotori kemurnian tauhid adalah seseorang tidak menerima sumpah orang lain yang dia ucapkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alasannya apa tadi? Karena dia apa? Kenapa? Kenapa orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah disebut sebagai orang yang kurang tauhidnya? Karena dia apa? Dinilai sebagai orang yang kurang mengagungkan Allah. Saya tanya, fungsi dari sumpah itu apa? Kandungan dari sumpah itu apa? Fungsinya penguat ya, fungsinya penguat. Kandungan dari sumpah itu apa? Mengagungkan yang dijadikan objek sumpah. Mengagungkan sesuatu yang dijadikan objek sumpah. Jadi kalau kita menyebut demi Allah, berarti kita mengagungkan siapa? Allah. Kalau kita menyebutkan demi Ka'bah, berarti kita mengagungkan Ka'bah. Kalau kita mendengar ada orang yang berbicara dengan kita mengatakan demi Allah, berarti dia sedang mengagungkan Allah. Tapi kita tidak terima, tidak membenarkannya, berarti dalam diri kita itu apa? Kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana ulang lagi pertanyaannya. Fungsi dari sumpah tadi apa fungsinya? Penguat ucapan ya kan? Meyakinkan orang. Kandungannya apa tadi? Kandungannya mengagungkan objek sumpah ya kan? Mengagungkan objek sumpah. Baik. Kalau kita berbicara dengan orang lain dan orang tersebut bersumpah dengan nama Allah, berarti orang itu mengagungkan Allah di hadapan kita, maka kita diperintahkan untuk apa? Menerimanya. Karena kalau tidak menerima berarti kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Mencederai tauhid tadi ya. Baik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum, man hulifa lahu billahi falyusaddiq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah." Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Man hulifa lahu billahi, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah atau disebut di depannya sumpah dengan nama Allah,
falyusaddiq, maka hendaklah dia membenarkan, ya, atau hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa yang disebutkan sumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah dia ridha, rela menerima. Wa man lam yarda falaysa minallah, dan barang siapa yang tidak ridha maka tidak ada, dia bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma satu hadis, ya. Satu hadis. Baik. Penjelasan dalam hadis ini ada beberapa hal. Yang pertama, mengandung larangan bersumpah dengan nama nenek moyang. Tidak boleh bersumpah dengan nenek moyang. Nenek moyang itu bisa bapak kita, kakek kita, nenek kita, atau nama suku, ya. Ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Baik. Orang Arab jahiliyah dahulu biasa bersumpah dengan nenek moyang mereka sebagai bentuk penghormatan, pengagungan terhadap nenek moyang, kabilah atau suku mereka. Jadi orang-orang di zaman jahiliyah, ya, di Arab sana sangat memuliakan orang tua mereka, sangat memuliakan nenek moyang mereka. Bahkan di musim haji itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Ya. Kalau kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kalian itu sering menyebut-nyebut orang tua kalian, sering menyebut nenek moyang kalian, ya, atau bahkan harusnya kalian lebih banyak, lebih semangat lagi menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang sampai disebutkan dalam ayat, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan kadzikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian? Karena mereka itu sangat menghormati nenek moyang mereka. Dan juga terlihat dari rayuan Abu Jahal kepada Abu Thalib ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didakwahi untuk mengucapkan La ilaha illallah, maka ucapan yang cukup untuk senjata Abu Jahal menangkis dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Ya, kalau benci, kalau kamu merubah, berarti kamu menganggap nenek moyangmu itu bodoh, dalam kesesatan, dan kamu juga dalam kesesatan, memiliki orang-orang tua yang bodoh, gitu, ya. Jadi gambarannya yang bisa difahami ketika Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dari agamanya Abdul Muttalib? Sehingga Abu Thalib tidak mau mengucapkan apa yang disampaikan oleh keponakannya, ya. Taib. Jadi orang-orang jahiliyah mereka bersumpah dengan nama nenek moyang mereka atau dengan suku mereka, menunjukkan keseriusan mereka dalam bersumpah, ya, kalau menyebutkan nenek moyang. Akan tetapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersumpah dengan nama nenek moyang. Karena bersumpah dengan selain Allah hukumnya adalah syirik, ya. Hukumnya adalah syirik. Taib. Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada mafhum mukhalafah dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Artinya jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, oh berarti kalau selain nenek moyang boleh dong. Itu namanya mafhum apa? Mukhalafah. Kalau dengan nama
orang tua itu tidak boleh, berarti gitu ya. Berarti sebaliknya, dengan nama selain orang tua boleh. Itu namanya apa? Mafhum mukhalafah. Ya, atau fahwal khitab namanya. Ada beberapa istilah sana. Mafhum apa tadi, Pak? Mukhalafah. Sesuatu yang difahami dari kebalikannya, dengan kebalikannya, ya. Jadi kita memahami kebalikan dari lafaz ini, oh berarti selain bapak boleh. Nah, mafhum mukhalafah dalam hal ini apakah ada atau tidak, pertanyaannya. Kalau kita jawab apa? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya, jawabnya apa? Tidak ada. Jadi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, ini jangan difahami dengan mafhum mukhalafahnya, ya, karena hukum kebalikannya itu tidak diterima. Karena apa? Bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dengan selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan atau kekufuran, ya. Jadi mafhum mukhalafahnya tidak diterima. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata agar janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, jangan sampai difahami bahwa boleh bersumpah dengan selain nama nenek moyang. Ini yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Larangan ini tidak memiliki mafhum mukhalafah karena dia diucapkan dan dibatasi, karena ialah hal yang kebanyakan terjadi ketika itu. Artinya apa? Kebanyakan orang di zaman Nabi Muhammad SAW sumpahnya dengan selain Allah itu menggunakan apa? Menggunakan bapaknya. Paham, Pak? Jadi ada sumpah dengan nama Allah, ini banyak. Ada sumpah dengan selain nama Allah, ini banyak juga. Menggunakan apa? Bapak, ya. Adapun sumpah dengan selain bapak, ini jarang, ya, jarang. Kebanyakan ketika seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka mereka menggunakan apa? Menggunakan bapaknya, gitu ya. Bi abi wa ummi, bi abi wa ummi, dengan demi bapak dan ibuku, demi bapak dan ibuku. Itu lebih banyak daripada seseorang mengatakan demi Ka'bah, ya. Lebih banyak daripada seorang mengatakan demi hidupku, demi Rasulullah misalkan, ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Atau juga dalam hadis lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada sahabat yang bersumpah dengan bapak dan ibunya, demi bapakku dan juga demi ibuku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan lafaz orang ini, beliau pun menegur sesuai dengan lafaz yang dia ucapkan. Jangan kalian bersumpah dengan apa? Bapak-bapak kalian. Jadi tidak berarti kemudian kalau selain bapak boleh, bukan, ya. Baik. Contoh seperti dalam sebuah hadis. Ini contohnya ini, ya. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu sab'a mirarin atau sab'a marratin. Apabila ada anjing yang menjilati bejana salah seorang di antara kalian, kita punya wadah isinya air, kemudian datang anjing situ menjilati air tersebut, ya. Jadi liurnya nempel di situ, airnya terkontaminasi dan juga bejananya terkontaminasi dengan apa? Dengan liur anjing ini. Apa syariat yang diperintahkan oleh Nabi? Kita buang airnya, kita cuci wadah tersebut dengan air, tapi pertama kali kita kasih pasir dulu. Kita kasih pasir, kemudian baru kita bilas. Berapa kali? 7 kali. Nah, pertanyaannya, apakah ini khusus untuk wadah saja, untuk inak saja,
Ya. Apakah tidak berlaku juga dengan yang lainnya? Ini menjadi pertanyaan. Jawabannya, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa jika yang dijilat oleh anjing itu bukan bejana, misalkan anjingnya itu menjilat gelas, menjilat mangkok, menjilat piring, menjilat sendok, apakah tidak perlu dicuci 7 kali? Cuci 7 kali apa enggak, Pak? Ada anjing nih misalkan, mungkin di perumahan kita itu ada anjing liar lah ya. Kemudian dia nggak tahu dari mana itu masuk ke rumah, kemudian menjilat bekas makanan, ada sendok, ada piring misalkan. Apa yang kita lakukan dengan sendok dan piring tersebut? Apakah cuma dicuci saja biasa? Ya, maka jawabnya apa? Dicuci dan dipakai pasir dulu, ya. Kemudian dicuci pakai air 7 kali. Jadi tidak khusus pada inak tadi, pada baskom, ya, tidak khusus pada bejana atau baskom saja. Hadis ini hanya menyebutkan ina, bejana, karena memang bejanalah yang sering dijilat oleh anjing dan hukumnya berlaku juga pada wadah-wadah yang lainnya, ya. Tetapi disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, ya, yang meriwayatkan hadis ini, beliau mencuci 3 kali, nggak sampai 7 kali, ya. Dan juga permasalahannya bagaimana dengan anjing pemburu yang menangkap mangsa, yang menggigit mangsa tersebut di lehernya, yang liurnya itu tentu akan menempel di salah satu bagian tubuh mangsa yang dia tangkap tersebut. Apakah mangsa ini juga dicuci pakai 7 kali pakai pasir? Nah, ini yang menjadi menjadi pembicaraan para ulama. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau mazhab Malikiyah itu, ya, mazhab Malikiyah menyebutkan itu adalah perkara ta'abbudi yang khusus untuk wadah-wadah saja, ya, untuk wadah saja. Kalau bukan wadah, misalkan kaki orang dijilat anjing misalkan, itu cukup dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Malikiyah. Kalau Syafi'iyah harus dicuci 7 kali. Selain itu, lafal larangan bersumpah dengan nama nenek moyang tidak memiliki mafhum mukhalafah karena telah datang riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan secara umum larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan, la tahlifu bi abaikum wala bit tawaghit. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dan juga janganlah bersumpah dengan taghut, yaitu dengan sesembahan berhala yang biasa disembah oleh orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Kalau ada orang yang bersumpah demi Lata, demi Uzza, dia bersumpah dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, maka dia diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan menyebut Tuhannya orang-orang kafir, maka ia diperintahkan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi dalam riwayat Ahmad dan juga Nasa'i ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melarang bersumpah dengan nenek moyang, tetapi juga beliau melarang bersumpah dengan taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain nama nenek moyang juga terlarang hukumnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bil amanati falaysa minna. Man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah, kata dia, demi amanah, maka ini juga bukanlah sumpah yang diperbolehkan. Beliau mengatakan falaysa minna, maka bukan bagian dari kami. Jadi hadis-hadis
yang melarang tentang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya banyak, ya. Banyak itu kan minimal 3, Pak, ya. Di sini sudah 3 nih. Jangan bersumpah dengan bapak kalian dan juga dengan tauhid, dan juga hadis barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia berbuat kufur, berbuat syirik. Dan juga yang ketiga, barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka tidak termasuk bagian dari kami. Ini 3 nih, ya, yang menguatkan kepada kita semua bahwasanya bersumpah dengan selain Allah hukumnya adalah haram, ya, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, kandungan dari hadis yang tadi kita baca, jujur ketika bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jujur ketika bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi ternyata dia itu bohong, ya, maka dia termasuk pelaku dosa dan juga termasuk dosa besar. Dan sumpah ini macam-macam, ya, hukumnya. Ada namanya sumpah mun'aqid, ada sumpah mun'aqid, ada sumpah ghairu mun'aqid. Mun'aqid itu apa? Sumpah yang kalau tidak ditunaikan maka pelakunya wajib membayar kafarah. Itu namanya sumpah apa? Mun'aqid. Saya ulang lagi. Ya, sumpah apa namanya, Pak? Mun'aqidun. Itu sumpah yang kalau apa tadi? Kalau pelakunya tidak apa? Menunaikan sumpah tersebut. Kalau pelakunya tidak menunaikan sumpah tersebut, maka dia wajib apa? Kafarah. Namanya sumpah mun'aqid. Ada sumpah ghairu mun'aqid, yaitu sumpah lahwun salah satunya. Sumpah lahwun. Lahwun itu apa? Sumpah yang tujuannya untuk menguatkan ucapan. Sumpah yang tujuannya untuk menguatkan apa? Ucapan yang biasa berlalu di lisan manusia. Misalkan ada orang mengatakan, demi Allah ini bagus, demi Allah ini bagus. Dia karena terbiasa mengatakan wallahi wallahi wallahi, maka ini disebut dengan sumpah apa? Lahwun namanya. Lahwun, sumpah lahwun. La yu'akhidukumullahu billaghwi, ya, lahwun pakai ghain, ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian atas sumpah lahwun, gitu, ya. Sumpah lahwun. Bisa difahami mana? Taib. Atau juga contohnya seseorang tebak-tebakan. Misalkan Anda tebak antum. Coba tebak di tanganku ini apa? Antum kan nggak lihat, ya. Antum nebak, demi Allah itu batu. Ya, antum bilang apa? Demi Allah itu batu. Ketika dibuka ternyata ini bukan batu, ini besi misalkan, ya. Ini besi. Berarti antum salah, ya kan? Nah, harus bayar kafarah atau enggak? Kenapa? Terus yang bayar kafarah yang gimana? Yang bayar kafarah itu kalau dia bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu di masa mendatang, ya, melakukan atau meninggalkan sesuatu di masa mendatang. Misalkan, demi Allah aku selamanya tidak akan menginjakkan kaki di rumahmu. Paham ini, Pak, ya? Karena misalkan ada orang marah, demi Allah aku tidak akan menyentuhmu, gitu. Ternyata besok disentuh, salaman misalkan. Nah, ini berarti apa? Melanggar sumpahnya. Yang seperti ini membayar apa? Kafarah.
Contoh lain Pak, yang mungkin pernah antum alamin atau pernah antum dengar. Apa contohnya? Yang seperti itu mirip-mirip. Sumpah jabatan. Demi Allah, iya. Tapi kalau sumpah jabatan dapat korupsinya banyak, mendingan bayar kafarah 3 hari puasa ya. Jadi disumpah jabatan. Demi Allah, aku akan amanah selama aku bekerja, gitu ya. Ini sumpah juga. Jadi dia harus amanah tuh sepanjang kerjanya dia. Kalau nggak amanah berarti dia apa? Menyelisihi sumpahnya. Ya, kalau nggak amanah menyelisihi sumpahnya. Itu sebenarnya berat itu ya. Karena amanah juga itu kan standarnya ideal sekali. Kapan seseorang disebut tidak amanah dalam bekerja itu juga penilaian nggak tahu siapa yang menilai kan? Itu berat itu. Taib. Saya ulang. Berkaitan dengan sumpah, tadi ada sumpah namanya sumpah munaqid, yang kalau seseorang itu mengucapkan sumpah tersebut, maka dia harus memenuhinya. Kalau dia tidak memenuhinya, maka dia harus membayar apa? Kafarah, pelebur dosa, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ya. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, atau Al-An'am. Afwan. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. It'amu 'asharati masakin. Jadi pelebur dosanya pertama adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau apa? Memberi pakaian mereka 10 fakir miskin. Harus fakir miskin ya, nggak boleh teman-temannya. Kasihin teman itu aja, itu padahal dia bukan fakir miskin, maka nggak sah itu pembayarannya, tidak sah, harus fakir miskin. Au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Ya, kalau budak sekarang nggak ada. Faman lam yajid, kalau dia nggak punya harta, fasiyamu 3 ayyam, maka dia berpuasa 3 hari. Jadi melebur sumpah itu yang kita langgar, caranya adalah dengan memberi makan terlebih dahulu. Ya, 10 fakir miskin. Gimana caranya? Ya, kita beli 10 bungkus makanan, di mana saja boleh, di warung nasi bungkus atau nasi kotak atau apalah ya, beserta minumannya. Kemudian kita kasih atau kita undang ke rumah. Enaknya sih diundang itu di suatu tempat, di mana saja boleh, entah di rumah, entah di depan gitu, makan, undang fakir miskin, makan bareng di situ, maka sudah selesai kafarahnya. Atau kita milih ngasih baju, ya, ngasih baju baru kepada mereka, ngasih Ustaz, baju second boleh enggak? Boleh ya, pokoknya baju di situ. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Jadi baju second pun boleh. Paham nih Pak? Misalkan kita punya baju bekas di lemari banyak, ini aja deh buat membayar kafarah. Nih 10, kasih itu. Boleh Pak ya? Boleh. Atau ibu-ibu mungkin pernah bersumpah, ternyata sumpahnya dilanggar. Gimana ya? Nah, maka pilihan tadi, ngasih makan atau ngasih pakaian. Akhirnya dia memilih pakaian karena lihat bajunya di lemari itu banyak banget, numpuk sampai lemarinya nggak muat ya. Hampir nggak muat. Ambil 10, dikasihkan ke orang-orang. Itu sudah mencukupi pelebur apa? Pelebur sumpah ya. Kafaratul yamin. Kalau tidak punya, uang nggak punya, ya, karena miskin ternyata ini, dia sudah terlanjur bersumpah, tapi dia nggak punya apa-apa, uang nggak punya, ya sudah puasa 3 hari. Jadi untuk kafaratul yamin jangan langsung bayar dengan puasa 3 hari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai syarat tidak mampu. Faman lam yajid,
barang siapa yang tidak menemukan, tidak mendapatkan. Kalau dia mendapatkan, berarti ngasih makan dulu, ngasih pakaian dulu, gitu ya. Kalau tidak mendapatkan, nggak punya uang, maka boleh puasa tiga hari. Jadi puasa 3 hari ini jangan langsung dijadikan sebagai pilihan. Ya mungkin kalau anak kos-kosan gitu ya, nah puasalah gitu. Tapi kalau kita ini yang punya harta, maka jangan langsung milih puasa, ngasih makan 10 orang. Taib. Itu tadi sumpah apa? Munakid. Nah, sekarang saya ulang lagi contohnya. Nggak apa-apa kita ulang-ulang Pak ya. Kita kan nggak buru-buru juga ini, ngejar materi juga nggak. Contohnya tadi apa? Afan, pertanyaannya ganti. Sumpah yang munakid tadi bentuknya itu apa? Bentuknya sumpah yang menyebutkan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu di masa mendatang. Contohnya apa tadi? Demi Allah, aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Ya, demi Allah, aku tidak akan ngajak bicara kamu. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bersumpah tidak akan berbicara dengan keponakannya. Kalau nggak salah Abdullah bin Zubair ya. Karena Abdullah ini Abdullah atau siapa ya? Karena Abdullah ini pernah mengatakan untuk tidak memberi kepada bibinya, ya. Aku akan menghajar bibiku gitu, karena ketika Ibunda Aisyah dikasih uang yang banyak langsung diinfakin, habis. Enggak tahu berapa ratus juta atau miliaran. Langsung hari itu juga dibagi-bagi habis. Ya, maka keponakannya mengatakan seperti tadi, aku akan menghajar. Hajar itu artinya apa? Membatasi tasarruf, membatasi penggunaan harta dari Ibunda Aisyah karena merasa dirinya ini keponakannya, ya, walinya gitu. Taib. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersumpah tidak akan mengajak bicara kepadanya. Tapi suatu hari karena sudah larut-larut ini Ibunda Aisyah tidak berbicara dengan keponakannya ini. Ada 2 orang yang ingin bertemu dengan Ibunda Aisyah. Ya, keponakannya ini nebeng, ingin bertemu dengan Ibunda Aisyah. Ya, jadi mereka izin, boleh masuk? Ya boleh, ingin bertanya. Disebutkan siapa kamu? Fulan. Dengan siapa? Fulan. Masuk mereka. Ternyata bukan berdua tapi bertiga. Ketika sudah masuk, ya, kemudian keponakan langsung masuk dan memeluk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dipeluknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan minta maaf, kemudian merayunya, memberikan nasihat supaya menghentikan sumpahnya tersebut. Akhirnya dilanggar sumpahnya. Mau berbicara kepada apa? Kepada keponakannya lagi. Ana lupa itu bayarnya apa itu. Ya, tapi bayarnya itu banyak. Bayarnya itu banyak sekali. Taib. Kemudian contoh dari sumpah ghairu munakid. Sumpah ghairu munakid tadi ada beberapa macam. Salah satunya adalah yamin laghwun. Yamin apa? Laghwun, yaitu sumpah yang laghwu itu seperti sia-sia, ya, tidak ada kafarahnya. Contohnya seseorang yang menguatkan ucapannya, ya, menguatkan ucapannya. Seperti tadi contohnya kita contohkan apa? Tebak-tebakan, ya, tebak-tebakan. Dia mengatakan demi Allah itu batu misalkan, demi Allah itu kambing meskipun bisa terbang, gitu ya. Karena ada tebak-tebakan, itu hitam-hitam di padang pasir apa itu? Itu kayaknya gagak. Bukan, itu kambing kata dia. Ya, kemudian coba kita lihat, terbang. Itu kambing, demi Allah itu kambing meskipun bisa terbang. Maka yang seperti ini termasuk sumpah apa? Laghwun. Ada kafarahnya atau tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Atau seorang pedagang tadi dengan sumpahnya berusaha melariskan dagangannya,
demi Allah ini bagus, demi Allah ini macam-macam. Maka dia itu bahaya. Ya. Bahaya karena apa? Dia bisa jadi termasuk orang yang melakukan dosa besar yang lainnya, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga, dan juga tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya oleh Allah. Ya, al munafik lisil'atihi bil yamin, al munafik bil yaminil kadzib, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan apa? Dengan sumpah palsu. Taib. Jadi itu tadi yang yamin Allahu. Yang kedua yaitu yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu yaminul kadzib, yaitu sumpah palsu. Biasanya dilakukan di hadapan hakim biasanya. Ya, tapi kalau tidak di hadapan hakim ini juga bisa juga. Yaminul ghamus itu tujuannya adalah untuk mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Misalkan kita disuruh bersumpah, ya, si fulan A pemilik harta, si fulan B orang yang zalim ingin memiliki harta tersebut, ya. Si fulan B ini karena si A tidak memiliki bukti bahwasanya harta itu miliknya, ya, maka si B yang menguasai harta tersebut diperintahkan untuk bersumpah oleh si hakimnya. Maka si B ini bersumpah, demi Allah ini adalah harta milikku, aku beli dari fulan. Ya. Sumpahnya ini disebut dengan yaminul ghamus. Disebut dengan apa? Yaminul ghamus. Kenapa disebut dengan ghamus? Yaitu in ghamasa fil ithmi. Orang tersebut tercebur, tenggelam di dalam dosa. Ya, dengan sumpahnya tersebut. Jadi dia itu double dosanya. Dosa karena apa? Karena sumpah, ya, dan dia dusta. Yang kedua karena mengambil harta milik orang lain. Baik, ini tidak ada kafarahnya, ya. Tidak ada kafarahnya. Kafarahnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ya, mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kabairu al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Jiwa di sini maksudnya apa? Manusia yang haram untuk dibunuh, ya. Bukan membunuh binatang, ya, bukan membunuh orang kafir dalam peperangan, bukan, tapi membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dari kalangan manusia, orang mukmin ataupun orang kafir. Nah, apakah orang kafir nyawanya dihalalkan? Boleh dibunuh? Boleh nggak dibunuh orang kafir? Enggak, kita jawab tidak boleh, karena memang asalnya tidak boleh dibunuh. Jadi jangan jawab boleh, Ustaz. Ya, kalau perang, nggak boleh, jangan bilang kayak gitu, ya. Boleh nggak orang kafir ini dibunuh? Boleh, Ustaz. Kalau perang. Kalau perangnya belakangan, padahal kan perang itu kapan juga perang, ya kan? Sesuatu kondisi yang jarang jangan dijadikan jawaban. Ini akan membuat orang tuh rancu gitu, ya. Rancu jawabannya. Taib. Seperti misalkan ada orang ditanya, orang mengatakan, aku senang kalau Ka'bah itu hancur, katanya. Kenapa? Jadi sejarah. Berarti senang Ka'bah hancur, hancurin setiap hari dong, gitu, ya. Padahal hancurnya Ka'bah itu terjadi mungkin sesekali saja. Tapi kenapa kok disebut aku senang kalau Ka'bah itu hancur? Ini kalimat seperti ini, yang kalimat yang kita lihat apa? Tidak pantas. Orang ketika mendengar antum nih, misalkan Anda mengatakan, aku senang Ka'bah itu hancur. Berarti apa? Wah, orang ini kayak orang kafir ini, senang dengan kehancuran apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu, ya. Nah, itu. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang membuat apa sih namanya, kalimat apa sih? Yang bikin kontroversi, paradok atau apa sih namanya? Ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Ya, kita harus berbicara dengan kalimat-kalimat yang jelas.
yang tidak membuat orang-orang kontroversi. Taib. Wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Yaminul ghamus maksudnya adalah bersumpah dengan nama Allah namun dengan sengaja dia berdusta karena untuk suatu tujuan. Contohnya untuk menang dalam pertikaian, menang dalam persidangan, atau untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka jika seseorang itu tahu bahwa dia bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta, maka dia terjerumus dalam dosa besar, ya. Makanya tadi kita katakan tidak ditebus dengan kafarah, tapi dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dan harus mengembalikan harta orang lain kepada pemiliknya. Taib. Ini tadi pembahasan tentang pembagian sumpah. Insya Allah sudah paham Pak ini? Paham ya pembagian sumpah ya? Jadi ada sumpah mun'aqid dan ghairu mun'aqid, ya. Ghairu mun'aqid. Kalau yang mun'aqid tadi dibayar dengan apa? Dengan kafarah. Yang ghairu mun'aqid kita bagi dua. Yang pertama yaminul laghu, yang kedua yamin apa? Ghamus. Yaminul laghu tidak ada kafarahnya dan juga tidak ada taubatnya karena ini biasa lewat di mulut seseorang. Adapun yamin al-ghamus ini dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Dalam hadis sumpah tadi kita diperintahkan untuk ridha kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Ya. Inilah yang dijadikan dalil ya oleh penulis. Poin ketiga ini merupakan inti dari pembahasan kita pada bab ini, yaitu jika seseorang bersumpah kepada Anda dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya Anda menerima dan meridhoi sumpahnya tersebut, ya. Demikian juga kalau orang minta misalkan wallahi aku minta ini, ya meskipun tidak patut ya. Seseorang meminta sesuatu dengan sampai sumpah-sumpah gitu ya, enggak patut sama sekali. Tapi seandainya ada orang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, demi Allah ya, dengan nama Allah aku minta apa, maka kalau kita mampu memberi, kita diperintahkan untuk memberinya. Taib. Kapan saja seseorang itu harus menerima sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Taib. Kapan kita diperintahkan menerima? Yang pertama, ketika dalam hal persengketaan dalam persidangan. Kalau ada seseorang bersumpah di dalam persidangan demi Allah ya, demi Allah selama berapa? 40 kali ya. Maka harus diterima sumpah mereka ini. Kalau tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti. Misalkan ada seseorang yang tertuduh membunuh. Ada korban meninggal dunia. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang meninggal dunia di tanah Khaybar. Kemudian dicari siapa yang bunuh. Ya, diperkirakan yang membunuh adalah orang-orang Yahudi. Karena Khaybar itu setelah dikuasai oleh kaum muslimin masih ditinggali oleh orang Yahudi. Maka terbunuhlah satu orang ini. Saudaranya itu pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan orang Yahudi yang membunuhnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang mereka Yahudi. Apakah kalian punya bukti wahai kaum muslimin? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu mereka bersumpah, ya biarin mereka bersumpah dan mereka enggak peduli wahai Rasulullah. Bunuh aja, dosa saja enggak peduli, apalagi cuman sumpah enggak peduli, gitu. Ya terus gimana lagi? Ini hukum Allah seperti itu, ya. Akhirnya mereka bersumpah. Sudah mereka tidak menanggung apapun, tidak ada yang dikisos dan tidak menanggung diyat,
ya, maka yang meninggal ini akhirnya dibayari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diyatnya sendiri. Masya Allah. Diyatnya 100 ekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menebusnya dengan 100 ekor unta, diberikan kepada siapa? Ahli warisnya. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Supaya nyawa seseorang itu selalu dihargai. Ya, tidak ada nyawa seorang muslim yang hadar. Tidak ada nilainya begitu saja, tidak. Tapi dihargai. Kalau ada seseorang terbunuh karena memang pembunuhan, meninggal dunia karena memang pembunuhan, maka dihargai. Taib. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau dia meninggal dunia karena bunuh diri, karena memang sakit, ya, karena kecelakaan, itu ya, nah, ini tidak termasuk di dalamnya, ya, tidak termasuk di dalamnya. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu harus dimiliki oleh penuntut. Kalau tidak, wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang mengingkari itu bisa bersumpah. Ya, ketika si penuntut tidak memiliki bukti, ya sudah, orang yang dituntut tinggal bersumpah. Aku tidak melakukannya, demi Allah aku tidak melakukannya, ya, demi Allah tidak melakukannya. Kalau sudah bersumpah, maka hakim dan juga lainnya, semua orang yang di dalam kasus tersebut harus menerima ucapan orang yang bersumpah tadi. Baik. Bisa difahami Pak nih? Contoh, si A menuduh si B bahwasanya si B telah mengambil haknya. Ya, dia ngambil duitku, misalkan 1 juta. Maka hakim berhak meminta si A untuk menunjukkan bukti. Mana buktinya? Gak ada CCTV, gak ada, sidik jari juga gak ada. Tapi dia nuduh saja. Ya. Kalau ternyata si A tidak memiliki bukti, maka si B dipersilahkan untuk bersumpah mengingkari tuduhan tersebut. Jika si B sudah bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkannya tadi, maka si A harus menerima pengakuan yang disertai sumpah tersebut. Dan tidak ada tuntutan si B nuntut si A karena dia telah mencoreng nama baik, gak ada. Ya, kalau ada seperti itu ditolak. Nah, karena memang si A kehilangan dan si B ini orang yang memang ada kemungkinan, ya, yang dicurigai, maka pengadilan berhak untuk menolak tuntutan si B, nggak boleh diterima. Nanti nggak habis-habis nanti kasusnya, ya kan? Kalau diterima nanti si A yang sudah kehilangan rugi dua kali. Baik. Demikianlah aturan yang berlaku dalam persengketaan dalam persidangan. Kalau penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduh diminta untuk bersumpah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahidaka au yaminuhu, 2 saksimu atau sumpahnya dia. Kalau kamu nggak punya bukti dan nggak punya saksi, maka apa? Dia yang bersumpah. Ya, jadi kita bisa punya bukti, misalkan surat, menyurat atau apa saja bisa kita pakai. Kalau nggak ada bukti, kita harus menyertakan 2 orang saksi yang pernah melihat, ya, yang melihat. Jadi saksi ini juga harus jujur, bukan saksi sembarangan. Dicek saksinya, nih saksi gimana nih statusnya? Oh, dia adalah pekerja di sini. Dia adalah orang yang jujur, tidak pernah bohong misalkan. Dia adalah orang yang baik, orang yang sholat dan seterusnya. Maka bisa dijadikan sebagai saksi. Tapi kalau yang didatangkan ini, oh ini saksinya dulu pernah tersangkut kasus penipuan, ya, kasus korupsi, kasus macam-macam. Yang ini nggak usah jadikan saksi kalau seperti ini, karena tertuduh di dalam kejujurannya. Nggak boleh. Orang yang pernah menuduh wanita baik-baik melakukan zina, Allah mengatakan lawala takbal syahadatan abada, jangan terima persaksiannya sama sekali selama-lamanya. Ya, jadi kalau orang terkenal sebagai pendusta, maka tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai saksi. Nah, adapun jika si B bersumpah dengan nama Allah dengan berbohong, maka tetap diterima dan dia berurusan dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah yang Maha tahu, Allah yang akan mengadilinya seandainya tidak di dunia, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, si A sebagai penggugat yang penuntut tadi harus menerima sumpah si B, aku terima karena dia sudah bersumpah, ya, karena memang dia tidak memiliki bukti. Tapi kalau dia punya bukti atau punya saksi, maka sumpah si B ini meskipun 1000 kali tidak diterima. Sudah jelas bukti, ini mau apa lagi? Ya, ini ada buktinya, ada saksinya, ini tanda tangan siapa misalkan, ya, maka dia tidak bisa mengelak meskipun bersumpah berkali-kali. Yang kedua yang harus kita terima, ya, sumpahnya adalah seorang muslim. Kenapa seorang muslim harus diterima? Karena pada asalnya seorang muslim itu bukan pembohong. Maka kita harus berhusnudzon kepada mereka. Kecuali kalau muslim yang memang sudah pernah tersangkut suatu kasus kebohongan, ini beda. Ya, jadi kalau seorang muslim bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka dia diterima sumpahnya. Dicontohkan dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriqu." Nabi Isa bin Maryam pernah melihat seseorang itu mencuri. Faqala lahu, "Asaraqta?" Kamu mencuri? Ya. Jadi beliau ini melihat orang mencuri. Ditanya orang itu, "Apakah kamu mencuri?" Qala, "Kalla." Tidak demi Allah. Kalla wallahi. Tidak demi Allah aku tidak mencuri. Alladzi la ilaha illahu. Bahkan menyebut tentang tauhid, ya. La ilaha illahu. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, dan aku mendustakan mataku. Mungkin mataku salah tadi melihatnya, gitu ya. Mataku salah. Kenapa sampai mengatakan seperti itu? Untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, padahal kisah Nabi Isa kan panjang tuh, ya. Kita nggak tahu bagaimana kisah beliau. Tapi yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya sedikit. Salah satunya tentang pengalaman beliau melihat orang yang mencuri, tapi orangnya nggak ngaku. Dengan menyebut sumpah, maka beliau menerima sumpah orang tersebut dan mengatakan, wa kadzabtu aini, aku mendustakan mataku. Atau dalam riwayat Muslim disebutkan, wa kadzabtu nafsi, aku mendustakan diriku. Nah, kita bisa lihat bagaimana Nabi Isa, beliau sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau rela mendustakan penglihatannya atau mendustakan dirinya sendiri, yang jelas-jelas beliau itu melihat orang yang mencuri, ya. Namun karena orang tersebut bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mencuri, maka beliau membenarkan sumpahnya. Mungkin ini lanjutannya nih, ya. Apakah kalau kita melihat orang mencuri di pasar kemudian kita diem aja? Copet misalkan, kamu copet, ditangkap. Kemudian ada buktinya, kamu copet ya? Demi Allah tidak, kemudian dilepaskan atau gimana? Ya, tapi di sini disebutkan, mungkin kita melihat bahwa perkara seperti ini merupakan perkara yang aneh, ya, karena asalnya telah jelas bahwa orang tersebut mencuri, betul-betul mencuri. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya sikap seperti ini hanya dilakukan terhadap orang yang secara zahir diketahui sebagai seorang muslim yang baik. Jadi kalau seorang muslim tidak dicurigai apapun, kemudian terlihat oleh mata kita seakan-akan dia mencuri, ya, kemudian dia bersumpah aku tidak mencuri, maka kita harus apa? Membenarkannya. Tapi kalau dia tampangnya itu, gelagatnya atau bahkan kebiasaannya ini preman, suka ngambilin milik orang, ya, di depannya dan dia mencuri, nah ini perlu dipertimbangkan lagi. Bahkan para ulama mengatakan bahwa mungkin Nabi Isa alaihi salam memberi uzur kepada orang tersebut dengan banyak kemungkinan-kemungkinan. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di sana.
mungkin begini, mungkin begitu, tapi tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu, apabila orang yang telah dikenal sebagai pendusta dan tukang tipu, meskipun dia bersumpah dengan nama Allah, sumpahnya tidak wajib diterima. Kalau ada orang tukang bohong atau memang tukang zalim, ya, tukang jambret, kemudian dia berdusta, demi Allah aku tidak, demi Allah aku tidak, maka sumpahnya tersebut tidak diterima. Taib. Itu tadi yang ketiga, ya, kita harus menerima sumpah seseorang dengan menyebut nama Allah. Yang keempat, orang yang tidak ridho dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, berarti dia melakukan dosa, ya, bahkan dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yardha falaisa minallah." Barang siapa yang tidak ridha, maka lepaslah dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa minallah, artinya dia tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama tentang kalimat falaisa minallah, yaitu merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah dosa besar, ya, menunjukkan perkara itu dosa besar. Maka jika ada orang yang tidak ridho dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, sementara yang bersumpah adalah seorang muslim, dikenal sebagai orang yang jujur, ya, maka dia terjerumus di dalam dosa besar karena meragukan orang yang bersumpah dengan nama Allah. Yang pertama karena dia suudzon, yang pertama, ya, karena dia suudzon. Yang kedua karena dia kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sekiranya seseorang itu tidak ridho atau tidak menerima orang yang bersumpah dengan nama Allah, terus pakai nama siapa lagi, ya? Kalau kita sudah menyebut nama Allah, orang itu nggak ridho, terus kita harus pakai nama siapa? Ya, jadi ketidakridhoan kita dengan sumpah orang lain yang menyebut nama Allah bisa menyebabkan orang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya lebih besar daripada kebohongan yang dia lakukan. Taib. Nah, ini lafadz, ya, lafadz yang lain yang tadi kita sebutkan. Tadi kan hadisnya berbunyi, man hulifa lahu billahi falyusaddiq, ya. Kalau di dalam lafadz Ibnu Majah, yaitu lafadznya man halafa billahi falyasduq. Ini, ya, lafadz yang kedua, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia itu jujur. Taib. Ini mungkin yang lebih sahih, ya. Jadi diganti, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia apa? Jujur. Maka yang tadi kalau lafaz seperti ini artinya apa? Barang siapa yang ada orang bersumpah dengan nama Allah di hadapannya, maka dia membenarkan. Ini kalau lafaz yang di buku ini, ya. Kalau lafaznya man halafa, barang siapa yang bersumpah billahi dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Nah, itu yang ada dalam riwayat siapa? Ibnu Majah. Taib. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, wala bi ummahatikum, dan jangan juga dengan ibu-ibu kalian, wala bil andad,
dan juga jangan dengan sekutu-sekutu, berhala-berhala. Wala tahlifu illa billah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Artinya kalau kita ingin bersumpah ya harus dengan nama Allah. Wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun, dan janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian jujur. Dan janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian apa? Jujur. Kalau enggak jujur dosa besar. Jadi pikir-pikir dulu nih Pak nih. Kalau mau bersumpah pikir-pikir kita jujur apa enggak ya? Orang kalau tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli ucapannya jujur atau tidak. Yang penting ingin meyakinkan orang lain bahwasanya ucapannya itu bisa diterima. Ya, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini dosa besar ya. Karena tidak ada pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW mengatakan, "Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut." Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia diam. Kalau tidak bersumpah, kalau dia ingin bersumpah dengan selain Allah, maka dia diam saja mendingan, ya, tidak usah bersumpah. Baik. Mungkin ada, ini habis nih Pak nih. Ada pertanyaan? Ini ada beberapa kandungan dari bab ini. Yang pertama, larangan untuk bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang, laki-laki maupun perempuan. Dan juga dilarang untuk bersumpah dengan apa tadi? Dengan sesembahan-sesembahan, berhala-berhala. Dan juga tidak boleh dengan amanah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan nama Allah supaya dia rela menerimanya. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak ridha, yang tidak rela menerima sumpah dengan nama Allah, ya, maka dia termasuk pelaku dosa besar. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Ya. Taib, sumpah di bawah kitab suci, ana nggak tahu ada tuntunannya atau enggak ya. Tapi ana nggak pernah baca maksudnya. Ana nggak pernah baca kalau ada syariat sumpah di bawah kitab suci. Ada juga sumpah pocong, sumpah ini macam-macam. Adanya adalah mubahalah. Kalau ada perkara yang sangat besar, satunya bohong, satunya tidak bohong, maka ada yang disebut dengan mubahalah. Ya, mubahalah itu menyebutkan bahwasanya dirinya benar dan yang orang yang menuduh ini salah. Misalkan siapa yang bohong di antara kita nanti terkena laknat Allah, terkena siksa Allah, atau menyebutkan secara spesifik dia mati di mana misalkan. Ya, beberapa bulan lagi dia akan terkena musibah, dia akan mati, dia akan itu namanya mubahalah. Tapi kalau sumpah di bawah kitab suci, Anda nggak tahu dalilnya. Di zaman Nabi SAW tidak ada ya, karena kitab suci pun jarang, belum ada itu Al-Quran seperti buku gini. Al-Quran itu nggak ada Pak di zaman itu ya. Taib. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita mengatakan demi firman Allah? Hah? Boleh nggak Pak? Demi firman Allah, aku bersumpah demi firman Allah, boleh apa enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak Pak? Boleh? Hah? Tidak boleh? Kenapa? Boleh? Berarti boleh. Taib, firman Allah ini sifat atau bukan? Sifat, ya, sifat, boleh. Jadi bersumpah dengan firman Allah boleh, bersumpah demi firman Allah, demi Al-Quran juga boleh. Nah pertanyaan tadi, kalau disumpah di bawah Al-Quran, nah ini yang nggak tahu ini ya, ini nggak tahu. Al-Quran taruh atas, taruh kepala, disumpah suruh ngomong apa,
Ana nggak tahu di sini. Ini wallahu alam siapa yang bikin pertama kali. Ya, ana kira pertama kali bukan orang Islam. Ya. Baik. Ada lagi, Pak? Apa bedanya berakad dan bersumpah? Itu kan sama-sama. Berakad Dan bersumpah itu. Berakad dalam masalah apa dulu gitu ya. Maka yang tadi kita sebutkan ada sumpah munakid. Sumpahnya itu terjadi gitu. Kalau memang tidak ada sumpah, tidak ada kalimat wallahi, tidak kalimat aku bersumpah, maka berarti dia tidak sumpah. Ya, meskipun dia jual beli namanya akad ya kan. Akad itu sesuatu yang mengikat antara dua orang ya dalam hal jual beli. Misalkan akadnya apa? Akad jual beli. Maka perpindahan barang mengikat antara satu dengan yang lainnya dikarenakan apa? Jual beli. Sewa menyewa, akadnya sewa menyewa. Berarti sewa menyewa ini sebagai pengikat antara si pemilik harta dengan yang meminjam gitu ya. Kenapa kok duanya ini bisa memindahkan barang ke yang satunya? Itu akadnya sewa menyewa. Itu akad namanya ya. Akad nikah misalkan. Kenapa kok si fulan laki-laki ini bisa berduaan dengan perempuan? Ada apa hubungan keduanya? Mereka terikat dalam pernikahan itu. Jadi sumpah sesuatu yang berbeda. Sumpah itu seseorang mengatakan demi Allah atau dengan mengatakan aku bersumpah, itu sudah cukup. Kenapa? Karena seorang muslim tidaklah mengatakan sumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akad nikah ya. Nikah. Ada lagi, Pak? Bentar. Ya. Baik. Mungkin ibu-ibu kalau ada pertanyaan boleh ditulis ya. Mendoakan untuk diri kita atau keluarga semoga dalam keadaan sehat walafiat atau insya Allah gitu ya. Minta afiat, sehat walafiat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi SAW memerintahkan kepada pamannya mintalah al-afiyah karena tidak ada yang semisal afiyah. Jadi keselamatan afiat itu keselamatan dari hal-hal yang buruk dalam urusan dunia ataupun urusan agama ya. Kalau kesehatan sehat tubuh kita ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan untukmu atau untukku kesehatan dan juga al-afiyah. Adapun ucapan seseorang insyaallah ini menggambarkan kondisi sekarang itu, menggambarkan kondisi sekarang. Bisa bermaksud harapan, bisa bermaksud informasi. Ya, kalau pakai insyaallah sehat walafiat, gitu kan? Ini bisa informasi, bisa harapan juga. Kalau dia niatkan insyallahnya itu adalah untuk tabarruk, ini juga bisa mencari barokah dengan menyebut insyaallah. Ya, sehat walafiat artinya insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat. Berarti ini kandungannya apa? Doa. Atau informasi. Ketika kita ditanya bagaimana kabarmu, insya Allah sehat walafiat, berarti ini kandungannya apa? Informasi. Bisa difahami Pak ya? Jadi bisa bermakna informasi, bisa bermakna apa? Doa. Tergantung kita tujuan mengucapkannya. Baik. Nah, karena konteks dalam bahasa Arab pun ya tidak memakai semoga itu sudah mengandung apa? Mengandung doa. Misalkan yarhamukallah, Allah merahmatimu. Ini kan sekarang berita kan, tapi diartikan apa? Semoga Allah merahmatimu, itu apa maknanya gitu. Baik. Dan Nabi SAW pernah juga menggunakan kata insya Allah. Ana lupa dalam hadisnya ada kata insya Allah, dan para ulama menyebutkan bahwasanya insya Allah yang digunakan oleh Nabi di sini untuk tabarruk ya, mencari barokah dengan kalimat tersebut. Ya Pak. Ya. Baik.
Taib. Ada dua hal di dalam pertanyaan tadi. Yang pertama, ucapan demi anak dan istriku. Yang kedua, meninggalkan sholat karena bekerja. Adapun ucapan dia demi anak dan istriku, demi di sini kita pernah sebutkan memiliki dua makna. Yang pertama makna sumpah, ya, aku bersumpah demi, gitu ya. Yang kedua bermakna untuk, ya, untuk. Jadi untuk ini pengorbanan, untuk adalah pengorbanan. Maka kalau yang dimaksud adalah untuk pengorbanan, maka ini bukan sumpah. Tapi kalau yang dia maksud demi di situ adalah sumpah, maka dia berarti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua yaitu perbuatannya meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya hanya untuk mencari nafkah. Ini adalah orang yang tertipu, orang yang masya Allah ini harus semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang seperti ini beralasan apa? Kerjakan wajib, sholatkan wajib, ya, bisa milih salah satunya. Aku milih kerja saja karena memang kebutuhannya mendesak untuk keluargaku misalkan. Ini adalah termasuk orang yang tertipu, ditipu oleh syaitan dan orang yang tidak faham di dalam agama Islam, tidak faham fikih. Bekerja itu tidak wajib, ya. Bekerja itu tidak apa? Tidak wajib. Tapi yang wajib adalah mencukupi nafkah diri dan juga keluarga. Kalau orang tanpa bekerja tetapi dia bisa mencukupi nafkahnya, bisa mencukupi keluarganya, maka tidak perlu bekerja, nggak apa-apa. Sholat saja kerjaannya, ke masjid misalkan. Contohnya orang tua yang punya anak sudah besar-besar misalkan, punya perusahaan, setiap hari atau setiap bulan dikasih transferan. Orang seperti ini mau cuman kerjanya ke masjid setiap hari jadi marbot misalkan, ya, cuman duduk ngaji terus, ngaji sholat sampai meninggal dunia, apakah dia wajib kerja? Tentu tidak, nggak wajib dia kerja. Yang penting dia itu bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak minta-minta, nggak mencuri, dan bisa menutupi kebutuhan apa yang lainnya. Atau antum misalkan masih muda tapi kok kerjanya nongkrong ngopi depan rumah, ngaji terus ke masjid, ya. Kenapa? Ternyata punya kontrakan 50 pintu penuh semua, masya Allah. Ya, wajib kerja enggak? Ya enggak. Siapa yang wajibin? Gitu. Tidak ada wajib kerja. Jadi kerja itu tidak wajib. Ya, seandainya wajib, wajibnya statusnya adalah wasilah, perantara, sarana untuk mendapatkan rizki, gitu. Sarana untuk mendapatkan rizki. Adapun sholat, kewajibannya paten. Dalam kondisi apapun, bahkan ketika kita sakit, selama otak itu masih di kepala kita, selama kita masih punya kesadaran, tidak boleh ditinggalkan. Ya, bahkan orang tertidur pun harus mengganti apa? Sholat yang dia tinggalkan. Ini masa orang karena kerja saja kemudian tidak apa? Tidak sholat. Ini tertipu, ya. Orang yang tertipu dengan kebodohannya sendiri. Ya, naudzubillah. Oleh karena itu kita harus terus apa? Terus belajar. Ya, kurang lebih itu tadi, Pak, ya. Jadi ada dua hal poinnya kurang lebih. Cukup insyaallah. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Judulnya apa ini judulnya nih? Pertemuan berikutnya tentang Masya Allahu wa syi'ta. Ini sudah pernah kita bahas sedikit dalam pertemuan sebelumnya, tapi ini ada tambahan, insyaallah ada hadis lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.